Oke, terima kasih. Sudah ada 23. Oh, tadi 24, sekarang 23. Naik turun ya yang masuk. Karena, ini kembali 23. Tolong kembali lagi kepada penamaan ya. Nama kelas juga disertai supaya saya nanti bisa mengidentifikasi masing-masing. Oke. Kita lanjutkan materi tentang yang tadi sudah terhapus ya. Oke, enggak apa-apa. Materi yang tadi tentang tahapan perkembangan manusia, mulai dari bayi sampai dewasa. Kemudian itu silakan tugas individu aja ya diketik sendiri aja ya. Atau nanti kita kalau ada waktu bisa kita sharingkan di sini. Biar materi ini cepat, jadi saya lanjutkan aja dulu. Kemudian tahapan kita harus melakukan konseling itu kita harus mengetahui pengembangan manusia. Teori pengembangan manusia itu terdiri dari pengembangan manusia sejak lahir sampai manusia dewasa atau lansia atau manusia dewasa akhir gitu ya. Nah, itu kita harus tahu batasan-batasan atau tugas-tugas perkembangan masing-masing. Kemudian selain itu, tugas perkembangan ini kalian buat menjadi tugas individu ya. Nanti dikirim di Google Drive atas kelas ini. Oh ya, ketua kelas sudah tahu Google Drive-nya masing-masing ya. Google Drive saya yang ada di dalam satu Google Drive, dalam satu folder masing-masing kelas ya. Ketua kelas? Iya, Ibu. Oke, sudah tahu. Jadi nanti tugas ini ditulisin tugas teori pengembangan manusia tuh pada tanggal 31 Maret 2023. Biar saya tahu nanti di sana. Ditulis dalam satu folder, masing-masing individu membuat satu Word, satu file Word, kemudian unggah dalam satu folder semua kelas B4 dan AD4. Oke, sudah paham dengan tugas ini? Bagaimana? Ada pertanyaan dengan tugas ini? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang bisa mempengaruhi layanan dalam melakukan konseling, yaitu dari faktor lingkungan. Ini mengarah kepada budaya nanti, budaya agama yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi teori pengembangan manusia mengakui peran penting faktor lingkungan dalam membentuk perilaku manusia. Lingkungan termasuk keluarga, teman sebaya, budaya, agama, dan faktor-faktor lainnya. Nah, berikan contoh faktor yang mempengaruhi lingkungan dari
keluarga. Berikan contoh faktor yang mempengaruhi lingkungan dari teman sebaya. Berikan contoh faktor yang mempengaruhi lingkungan dari budaya. Berikan contoh faktor yang mempengaruhi dari lingkungan agama. Berikan contoh dari faktor-faktor lainnya. Nah, semua ini bisa mempengaruhi sifat-sifat dan karakter atau sikap perilaku manusia. Dilihat dari lingkungannya, keluarganya. Salah satu contoh, keluarga yang dibesarkan di Provinsi Papua akan berbeda dengan keluarga yang dibesarkan di Jawa. Itu salah satu contoh. Itulah yang akan mempengaruhi. Sehingga nanti bagaimana kita harus melakukan pendekatan, maka itu harus dilihat dulu sebagai sumber informasi pertama. Keluarganya seperti ini, berarti kita harus mengikuti gaya-gaya yang dilakukan oleh si klien tersebut dengan melihat faktor dari keluarga. Begitu pula teman sebayanya. Kalian pasti bermain atau hidup selalu membutuhkan teman. Ada di lingkungan teman sebaya yang seperti apa? Di lingkungan teman sebaya di keluarga pondok, di lingkungan teman sebaya yang ada di luar pondok, itu pasti akan berbeda. Nah, disinilah butuh keahlian, butuh kompetensi, supaya kalian pandai dan peka terhadap klien yang tumbuhnya berada di dua tempat tersebut. Jadi yang mempengaruhi adalah teman sebaya. Nah, di sini. Jadi kalian harus menyoroti dari keluarganya, dari teman sebaya, gitu. Begitu pula tentang budayanya. Budaya Minang, budaya Tapanuli, budaya Batak, budaya Papua, budaya Jawa, budaya Madura, itu akan mempengaruhi sikap perilaku kita. Oleh karena itu, kita dalam menangani klien harus melihat itu. Bagaimana cara kita harus melihat bahwa budaya itu akan muncul tanpa dia harus melihat? Maka kita harus menggali referensi. Itu harus yang perlu ditanyakan kepada klien kita. Seperti apa dan bagaimana dalam sisi budaya. Begitu pula agama. Kita akan menyerahkan form data untuk pengisian beragama apa.
Kita harus bisa langsung beradaptasi dengan agamanya. Bukan kita ikut campur masalah keagamaannya, tapi kita adalah sebagai konselor yang profesional bisa menjaga privasi masing-masing. Kalau kita melayani klien dengan berbeda agama, nah di situ kita harus menyelesaikan dengan cara agamanya klien kita. Itu konselor yang bijaksana itu seperti itu. Tuh. Dan juga dari faktor-faktor yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Itu tugasnya berarti ada 4 ya, Bu? Ya, tugas yang tadi itu kan tugas perkembangan ya. Seandainya kalian bisa menyampaikan secara live sekarang disebutkan tidak masalah gitu. Kalau memang tidak disebutkan, maka saya berharap kalian harus bisa membuat secara mandiri. Berarti ini masuk ke tugas kedua ada 4. Tugas pertama tadi juga ada berapa tadi? Yang di Zoom pertama. Nanti rekaman saya kirim. Karena ini materinya banyak, maka tidak mungkin cukup untuk kita saling menyampaikan itu. Jadi pilihannya kalian tulis saja sambil browsing apa saja yang sesuai dengan pertanyaan ini. Saya lanjutkan aja. Karena masih banyak. Kemudian sekarang faktor yang lain adalah dari faktor genetika. Faktor keturunan. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Maaf tadi nggak ada nomornya yang ini ya. Ini yang kedua, yang pertama tadi di sumber pertama. Faktor lingkungan itu yang kedua. Faktor yang ketiga adalah faktor genetik. Teori pengembangan manusia juga mengakui bahwa faktor genetik memainkan peran penting dalam pengembangan manusia. Misalkan keterampilan motorik kasar dan halus pada bayi mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik. Nah, ini menarik. Ini sangat menarik. Karena bagaimana cara kalian melakukan konseling atau memberikan layanan kepada klien kita yang berusia anak usia dini. Satu. Yang kedua, jika kalian sudah menjadi seorang yang profesional di konselor ya. Dan yang kedua, jika kalian menjadi seorang akademisi, maka kalian bisa melakukan penelitian tentang bagaimana memberikan layanan terhadap anak usia dini. Nah, faktor genetika ini sangat penting karena di sini ternyata yang memberikan ini contoh ini misalnya dia pandai dalam motorik halus dan motorik kasar. Ini tergantung dari faktor genetika. Dan selanjutnya faktor yang keempat, perubahan seumur hidup. Teori pengembangan manusia juga menekankan bahwa pengembangan manusia adalah proses seumur hidup. Pengembangan terus berlanjut selama masa dewasa dan dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Mungkin ada yang bisa bantu tentang pernyataan ini? Silahkan saya berikan waktu kepada kalian semuanya. Bagaimana memaknai bahwa ada perubahan seumur hidup. Bahwa ini adalah penting yang perlu diketahui oleh seorang konselor. Ada sinyal-sinyal pembentukan
dari faktor perubahan dalam selama masa hidupnya si klien. Silakan kita diskusi yang ini, yang keempat ini. Raise hand, siapa yang akan memberikan komentar? Bagaimana yang dimaksud dengan perubahan seumur hidup? Ini adalah pengembangan yang bisa perlu dipertimbangkan menjadi sebuah bahan untuk menggali referensi dari klien kita. Mungkin kan kalau dalam... Ya, silakan Zafira dari B4. Menurut yang saya baca tadi yang ibu tulis itu perubahan seumur hidup. Ini kayak kan seorang hidup pasti kan ada masanya setiap orang, setiap sampai dia mati baru selesai gitu. Jadi bisa juga dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi dalam hidup seorang. Cuma orang itu mungkin mengalami masa-masa yang baik, kadang juga masa-masa yang buruk, gak selamanya baik, gak selamanya buruk, dan itu tuh sangat mempengaruhi dirinya untuk kedepannya gitu. Soalnya kayak orang trauma itu kan masanya buruk, itu bisa perubahan dirinya tuh kayak mungkin kayak jadi lebih tertutup sama orang gitu. Mungkin itu Bu, kayak orang tuh ada masanya, setiap orang gitu loh Bu. Berproses, ada masa baik, ada masa buruk, ya mungkin dinikmati aja gitu, dan itu berpengaruh sama dirinya gitu. Ya, akan berpengaruh kepada dirinya, katanya Zafira. Semua apa yang dilakukan baik buruk itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, baik buruknya itu terhadap perkembangan jiwanya. Ya, maksudnya itu benar, betul. Misalkan seseorang terjadi goncangan jiwa dengan adanya gempa bumi, dia akan pasti memiliki ketangguhan tersendiri. Jika dia bisa melewati dari musibah bencana tersebut, maka dia akan memiliki sejarah yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Jika dari sini dia akan muncul trauma, nah di sini kita fungsinya kita melakukan trauma healing, kita melakukan proses penyembuhan dengan cara-cara dari kita. Misalkan teori relaksasi, melakukan healing, melakukan perubahan otak limbiknya dengan cara neuroscience, misalkan begitu ya. Nah, ini berfungsi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pada perubahan jiwanya selama seumur hidup. Sekarang selanjutnya yang kelima, ada keterkaitan aspek perkembangan. Teori pengembangan manusia mengakui bahwa aspek-aspek pengembangan seperti kognitif, sosial, emosional saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, perkembangan kognitif anak dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya. Nah, ini apa yang dimaksud? Coba kalian diskusikan. Dio Catur, AD4 ya. Sebentar saya lihat dulu di Siakat. Dio Catur AD4. AD4.
Dio Catur. Oke. Saya rubah. Oke, terima kasih. Silahkan yang terlambat tadi, mumpung belum saya masih ada. Saya Bu. Nama? Siti Sofiah, adik 4 Bu. Maaf. Siti Belum Sofiah. Oh iya. Saya Sofiah, juga. oke. Ya, Saya sudah. juga Bu. Siapa? Toyibah Dari B4. Toyibah B4. Oh, B4. Yusuf Afandi ada enggak? Oke. Saya Bu Imam Hambali Bu. Dari kelas? AD4. AD4. Iya sih. Saya buka AD4 dulu ya. Selesaikan AD4 dulu. AD4. AD4 Imam Hambali. Iya Bu. Saya Bu lagi Bu. Belum. Si Imam Hambali dulu. Oke, saya rubah lagi. Siapa lagi? Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah, kita celuk-celuk ping 1000 mulai mau ya. Muhammad. Masih download Zoom Bu. Ya. Oh, Muhammad Ardiansyah ini AD4 kan? Iya. Muhammad Samsul Anas, Muhammad Masfur. Loh kok Muhammad Ardiansyah nggak ada? Apa yang belum masuk siakat? Masuk kayaknya Bu. Masuk ya? Tak golek mana? Muhammad Sohaib, Muhammad Maskur, Muhammad Samsul, Muhammad Silaturahim. Muhammad Fatur Rozi. Loh, kok kan oleh AD4 kan? Enggak Bu. Oh ya. Di dukur cewek. Oke, sorry ya. Oke, yang lain AD4? Saya Bu. Apa? Muhammad Sohib Al-Faqih. AD4? Iya Bu. Muhammad Fatur Rozi. Muhammad. Kok kau nak le? Mamang Sahibul Faqih. Oh ya ada. Sohib Al-Faqih. Ya. Iya Bu. Sohibul Faqih beda. Sohib Al-Faqih. Oke, siapa lagi? Saya Sudah. Bu. Nama. Yani Budiatman dari kelas AD4 Bu. AD4. Yani. Gani Bu. G. Gani. Iya Bu. Gani Budi Atman. Oke. Terus apa lagi? Siti Sofiah sudah Bu. Saya Bu. Siti Sofiah. Kak Siti nih, Sofia to. Ada 2 Bu. Ada 4 Siti Sofiah sama Sofiah. Oh gitu ya, Sing Sofia ini tadi. Iya, tadi. Siti Sofia. Oh iya, Siti Sofia. Iya Bu. Oke. Terus apa meneh? Leni Bu, Leni Indah Lorenza. AD4 pokoknya ya. Iya. Oke, sudah. Siapa lagi? Ahmad Saifuddin Bu. Ahmad Saifuddin. Iki namanya kak urut iku apa rek tadi ndukur, meningsor. Ahmad Saifuddin. Oke, sudah. Terus siapa lagi? Sudah? Saya Bu. Prasetyo. Nama Prasetyo. Bintang Prasetyo Wahyu Susanto. Oh,
Oh, nama lengkap Bintang Prasetyo. Ya, oke, sudah. Terus? Adik 4 sudah? Habis. Save semuanya. Sekarang D4 masih ada? Masih, Bu. Oke, saya buka lagi Saya- B4. Siapa? Toyibah, Bu. Avanda? Toyibah. Toyibah tadi sudah diabsenkan sama temannya. Oke. Pokoknya tadi pagi ada, maka diabsenkan sama temannya. Oh, Yang iya, belum terima ada kasih. Avanda Agistaria Laili. Ini B4 sudah selesai. Fatimah, Bu. Iya, B4 sudah aman. Cuman Avanda Agis, bagaimana kabar Avanda Agis? Tidak hadir, Bu. Ya sudah. Nanti dikabarin hasilnya. Avanda Agis walaupun keluar dari pondok untuk kuliahnya saya berharap masih berlanjut. Kan mendapatkan KIPKA ya? Bantuan beasiswa ya? Adik 4, Muhammad Ardiansa sudah, Bintang Prasetyo. Sudah semua, Gani sudah. Oke. Oke, sudah selesai. Saya lanjut materi. Selanjutnya, hal-hal yang akan mempengaruhi pengembangan pada manusia ini, yang di atas itu kelima, sekarang ke-6. Ke-6, ini yang jarang kita bahas, tetapi sangat mempengaruhi, yaitu tentang keteraturan dalam perkembangan. Teori pengembangan manusia menekankan bahwa perkembangan manusia teratur dan sistematis. Secara alamiah itu, meskipun ada variasi individu dalam perkembangan, tahapan perkembangan manusia umumnya dianggap berlaku untuk semua orang. Kalian setuju dengan pendapat ini? Kok tidak ada jawaban? Berarti kalian hidupnya sehari-hari merasa tidak tersistem. Kalau waktunya bayi, bayi. Kalau waktunya SD, ya SD. Waktunya SMP, SMP. Waktunya mondok, ya mondok. Waktunya keluar dari pondok, ya keluar. Nah, itu. Ini adalah keteraturan dalam perkembangan. Secara alamiah kita itu sudah kodrati, fitrah. Sudah sesuai dengan petunjuk yang Maha Pencipta. Tetapi ada beberapa hal yang memang berubah. Ini yang dimaksud. Sehingga secara keseluruhan kita memandang bahwa manusia itu sama. Kalau di anak usia dini, ya seperti itu. Secara alamiah sama. Anak sekolah dasar seperti itu, SMP seperti itu. Anak yang dari pondok seperti itu, anak yang di luar pondok adalah seperti itu. Ini adalah secara keteraturan dalam perkembangan. Dalam teori manusia, teori pengembangan manusia, ditekankan bahwa manusia itu hidupnya teratur dan sistematis. Waktu kuliah ya tetap kuliah, terlambat ya terlambat, gitu ya. Tapi karena kita itu punya rasa, ada empati terhadap sesama manusia, nah, maka
hal yang kayak gitu itu perlu kita pahami. Salah satu contoh konkret saat ini. Nah, kita ini teratur dan tersistem. Siapa yang menyepakati tentang kalimat ini? Silahkan tulis saya di kolom chat. Saya Bu, saya Bu, saya Bu. Kalau enggak yang tidak cocok dengan pernyataan ini, boleh silakan berargumen. Saya tidak cocok Bu. Gitu. Oke. Imam Hambali, iya. Nena Indriana, iya. Nurul Jana, iya. Gina, iya. Jihan Naswa, iya. Ya. Sinta. Mahtum. Siti Safia. Fani, Thayyibah, Umi, Mutia, Barok, Siti Mabtuha. Ya, mungkin pakai ini ya. Siti Mabtuha pakai akun banyak ya. Kemudian Aziza. Oke, semuanya rata-rata setuju dengan akan hal ini. Secara naluriah kita secara sadar bahwa kita itu percaya bahwa kita itu hidup itu sudah terpola. Mengapa sudah terpola tetapi masih ada yang mau melakukan tidak sesuai pola? Nah, di situ. Oke, ya sudah, kalau memang setuju ya tidak ada perdebatan lagi. Kita sama-sama mengakui adanya teori tersebut. Dan saya lanjutkan tentang faktor yang ketujuh. Ini mungkin banyak diskusi nih faktor yang ketujuh. 7. Faktor resiliensi. Faktor ketahanan. Teori pengembangan manusia mengakui bahwa manusia dapat memiliki ketahanan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Contoh tadi, ada temanmu yang keluar dari pondok. Berarti resiliensinya, dia masih ragu. Faktor-faktor seperti lingkungan yang mendukung, dukungan sosial, dan sumber daya lainnya dapat membantu manusia mengatasi kesulitan. Nah, mungkin dari temanmu tadi siapa yang dari B4? B4 itu Avanda Agistaria Laili. Nah, si anak ini mengalami gabut. Jadi kegalauan ya, antara mau maju di pondok ataupun mundur di pondok, begitu ya. Jadi dia memilih pulang selama-lamanya. Nah, ini adalah faktor resiliensi. Kita masing-masing harus memiliki kesadaran, self-awareness. Semua kita hidup itu adalah menghadapi tantangan. Siapa yang berani menghadapi tantangan dan siap melakukan dan siap menjamin ketangguhan. Nah, itulah kita harus memiliki resiliensi. Dalam dunia penelitian, resiliensi biasanya dipakai untuk masyarakat terdampak bencana, banjir, bencana, gempa bumi, bencana, gunung erupsi meletus, gitu ya. Resiliensi masyarakat terdampak. Nah, ini kemampuan, ketangguhan masyarakat yang terdampak kena itu seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan solusi-solusi terhadap mereka yang kurang tangguh dalam menghadapi cobaan. Tugas kita sebagai konselor memberikan layanan. Layanan apa yang pantas diberikan kepada mereka. Yang masih bayi ada layanan tersendiri. Yang masih usia anak PAUD itu termasuk bayi itu ada layanan tersendiri. Yang sudah sekolah dasar ada layanan sendiri. Yang sudah SMP, remaja awal ada sendiri, remaja akhir ada sendiri,
dan lansia ada sendiri. Begitu. Jadi ketahanan ini akan berbeda bagaimana cara memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang bisa membangun ketangguhan dia kembali, memberikan motivasi mereka supaya mereka tetap menjalankan kehidupan ini dengan baik dan benar. Oke, materi saya pagi ini ada sekian. Tugasnya yang tadi, yang masuk terlambat bisa mengikuti Zoom-nya ini, nanti saya share lagi. Untuk tugasnya ditulis, diketik di Word, kemudian diupload di Google Drive saya melalui ketua kelas masing-masing. Mengapa saya beri tugas ini? Karena supaya kalian tahu siapa sasaran yang memang harus dibantu. Seperti apa? Ini teori pengembangan manusia ini akan memberikan pencerahan kepada kita sebagai seorang konselor untuk melakukan pengobatan, untuk melakukan layanan kepada mereka, memberikan motivasi kepada mereka sampai mereka menjadi normal kembali seperti manusia secara otomatis dan secara sistemik. Dia akan mengalami fitrahnya dari Sang Pencipta. Itu. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan raise hand. Materi saya ada di sini dulu. Tugas kalian itu mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kalau sudah ada jelas ada yang presentasi, silakan presentasi, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf, Bu. Iya, silakan. Siti, Untuk terakhir penguploadannya itu kapan, Ge? Ya, sebaiknya kalau dalam minggu ini, ya minggu depan kan ganti tugas lagi, Nduk.